Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Salwa Qurratu Aini, dosen pengampu Ibu Rahmanida SE MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diajarkan oleh Ibu Rahmanida mengenai 4 kurva, yaitu yang pertama ada kurva klasik, yang kedua ada kurva Keynes, yang ketiga ada kurva fiskal, dan yang terakhir adalah kurva moneter. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kurva klasik, di mana pada gambar grafik A terlihat jelas bahwa grafik tersebut bergeser ke kiri dari I0 ke I1. Hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan tingkat suku bunga sehingga investasi menjadi meningkat, serta output pun menjadi naik juga. Peristiwa ini membuktikan bahwa terjadinya penurunan permintaan agregat yang mungkin saja disebabkan oleh penurunan investasi, di mana grafik tersebut bergeser dari Y0 ke Y1 yang memperlihatkan bahwa perusahaan itu tidak membutuhkan tenaga kerja lagi. Sedangkan pada gambar grafik B terlihat jelas bahwa terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan yang ditunjukkan dengan adanya pergeseran ke kiri dari N0 ke N1. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan ini mengalami penurunan produksi barang dan jasa yang membuat banyak para tenaga kerja yang mengalami pengangguran, dan jumlah upah real pada perusahaan itu menjadi turun. Perusahaan itu akan mampu membayar upah real yang sangat tinggi jika jumlah tenaga kerjanya itu sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva dari Keynes, di mana pada gambar grafik A terlihat jelas bahwa grafik tersebut bergeser ke kanan dari L0 ke L1 karena terjadi penurunan tingkat suku bunga dan investasi meningkat, sehingga terjadi kenaikan output dan terjadinya peningkatan permintaan uang yang kemudian akan menaikkan tingkat suku bunga yang diperjelas dengan pergeseran ke kiri atas dari M0 ke M1, sehingga output pun menjadi ikut meningkat yang diperjelas dengan pergeseran ke kanan dari Y0 ke Y1. Pada grafik B terlihat jelas juga bahwa ketika tingkat upah tinggi, jumlah tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan juga akan sedikit, yang diperlihatkan dengan kurva yang bergeser ke kanan atas. Sedangkan ketika tingkat upah tinggi, maka perusahaan itu membutuhkan banyak tenaga kerja untuk bersedia bekerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan permintaan agregat, output pun akan mengalami kenaikan, dan tenaga kerja juga mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan adanya pergeseran ke kanan dari N0 ke N1. Peristiwa itulah yang membuat tenaga kerja mengalami peningkatan dan upah real menjadi naik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva fiskal, yaitu pada grafik A terlihat jelas bahwa grafik itu bergeser ke kiri karena ketika suku bunga turun, investasi menjadi meningkat, yang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan output yang ditandai dengan pergeseran dari L0 ke L1. Hal ini dapat terjadi karena terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah yang berdampak pada peningkatan permintaan agregat serta terjadinya peningkatan permintaan uang yang menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang ditunjukkan dengan pergeseran ke kanan dari M0 ke M1. Hal ini dapat terjadi karena terdapat peningkatan penawaran uang sehingga terjadi penurunan tingkat suku bunga yang membuat terjadinya peningkatan output yang dibuktikan dengan pergeseran ke kanan dari Y0 ke Y1. Pada grafik B juga terlihat jelas bahwa perusahaan itu membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga mengalami peningkatan yang kemudian membuat semakin banyaknya tenaga kerja, perusahaan akan mengeluarkan upah real yang banyak juga untuk tetap mempertahankan produksinya atau outputnya yang diperjelas dengan pergeseran dari N0 ke N1. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kurva moneter, di mana pada gambar grafik A terlihat jelas bahwa grafiknya itu bergeser ke kanan karena ketika suku bunga turun, investasi akan mengalami peningkatan, sehingga hal ini dapat meningkatkan output perusahaan dan pendapatan nasional. Pergeseran ke kanan dari L0
ke L1 dan berakhir ke L2 itu menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan permintaan uang yang disebabkan karena adanya kenaikan output. Bagian M0 ke M1 dan berakhir ke M2 itu juga memperjelas bahwa terjadinya peningkatan pendapatan nasional diikuti dengan adanya peningkatan permintaan uang, sehingga membuat suku bunga itu mengalami kenaikan, di mana terjadinya penurunan tingkat suku bunga dari R0 ke R1 yang didorong juga dengan adanya peningkatan investasi dan konsumsi, dan akhirnya meningkatkan output dari Y0 ke Y1. Pada gambar grafik B terlihat jelas bahwa terjadi di mana perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena ingin memenuhi permintaan yang tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan ini ingin sekali memenuhi permintaan dan ingin sekali merekrut lebih banyak tenaga kerja untuk menghasilkan output yang banyak, yang ditunjukkan dengan Y0 ke Y2 yang secara terpaksa membuat perusahaan itu mempunyai banyak tenaga kerja yang ditunjukkan oleh N0 ke NF. Sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.